Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Juliana dengan NIM 231186206096, kelas reguler 4C, prodi PGSD. Di mana di sini saya akan menjawab soal UTS evaluasi pembelajaran. Di mana dosen pengampu saya Bapak Dr. Abduludin, SPDI, MPDI. Apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah alat atau prosedur yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan seseorang dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan. Tes berfungsi untuk memperoleh informasi yang objektif mengenai prestasi belajar atau aspek psikologis tertentu dari peserta didik, yang kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian dan pengambilan keputusan pendidikan. Aspek-aspek perencanaan tes. Yang pertama ada tujuan tes, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai melalui tes, seperti mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua jenis tes, yaitu memilih jenis tes yang sesuai, seperti tes formatif atau untuk mengevaluasi proses belajar, atau tes sumatif, yaitu untuk evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, materi yang diuji, yaitu menentukan konten atau materi yang akan diujikan, yang harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, format soal, yaitu memilih format soal yang tepat, seperti pilihan ganda, esai, atau praktis, sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang kelima, kriteria penilaian, yaitu menetapkan kriteria yang jelas untuk menilai jawaban, termasuk rubrik penilaian jika diperlukan. Dan yang terakhir, tentukan jadwal pelaksanaannya. Bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Untuk mengembangkan soal tes yang mengukur pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotor, penting untuk menggunakan instrumen yang sesuai. Aspek kognitif dapat diukur melalui tes tertulis, misalnya pilihan ganda, isian, atau uraian. Sementara aspek efektif dapat dinilai dengan observasi, skala sikap, atau angket. Dan aspek psikomotor dapat diukur melalui tes perbuatan atau unjuk kerja. Soal yang ketiga, apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Yang pertama ada validitas, yaitu suatu butir soal dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, butir soal tersebut relevan dengan tujuan evaluasi dan materi yang ingin diukur. Validitas mengacu pada ketepatan atau kesahihan suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, ada reliabilitas, yaitu butir soal yang reliabel memberikan hasil yang konsisten dan stabil jika digunakan pada waktu dan tempat yang berbeda. Artinya, hasil tes yang diperoleh akan serupa meskipun tes dilakukan berulang kali pada kelompok yang sama. Reliabilitas mengacu pada keandalan atau konsistensi hasil tes jika digunakan pada waktu dan tempat yang berbeda. Yang ketiga, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan butir soal harus sesuai dengan kemampuan rata-rata peserta tes. Soal yang terlalu mudah tidak dapat membedakan kemampuan peserta, sedangkan soal yang terlalu sulit akan membuat peserta kesulitan menjawab.
Tingkat kesulitan yang baik adalah tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sungkar, agar dapat memotivasi peserta dan memberikan kesempatan bagi peserta yang lebih mampu untuk menunjukkan kemampuan mereka. Yang keempat, daya beda. Butir soal yang memiliki daya beda tinggi mampu membedakan peserta yang lebih mampu dengan peserta yang kurang mampu. Artinya, butir soal tersebut mampu membedakan antara peserta yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih tinggi dengan peserta yang lebih rendah. Butir soal yang dianggap memiliki daya beda baik biasanya memiliki indeks daya beda lebih dari 0,5. Yang kelima, distraktor atau untuk soal pilihan ganda. Distraktor atau pilihan jawaban yang salah dalam soal pilihan ganda harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menarik perhatian peserta yang kurang memahami materi. Distraktor yang efektif harus mampu menipu peserta yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi. Distraktor yang baik harus memiliki daya tarik yang sama dengan jawaban yang benar, sehingga peserta yang tidak memahami materi akan memilihnya, bukan hanya pilihan jawaban yang terlihat paling aneh. Selain itu, butir soal yang baik juga harus objektif. Soal harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab dengan benar, dan penilaiannya pun harus objektif dan juga praktis. Soal harus mudah digunakan dan dinilai serta tidak memakan waktu yang terlalu lama dan juga ekonomis. Soal harus mudah dibuat dan tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Dengan memenuhi ciri-ciri tersebut, butir soal akan mampu memberikan informasi yang valid dan akurat tentang kemampuan peserta tes. Soal yang keempat, jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Sertakan sumber, nama, penulis, tahun, judul, dan penerbit. Yang pertama, menurut Hamalik 2004, evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem mengajar dan belajar secara keseluruhan. Penulis Abdul Hamalik tahun 2004, judul Proses Belajar Mengajar, penerbit Bumi Aksara. Yang kedua, menurut Norman E. Groenland 1976, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Penulis Norman E. Groenland tahun 1976. Judul Measurement and Evaluation in Teaching, penerbit Macmillan Publishing. Yang ketiga, menurut Suharsini Arikunto 2001, evaluasi pendidikan merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Penulis Suharsini Arikunto tahun 2001, judul Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Soal yang kelima, tentukan hasil uji validitas butir tes berikut. Untuk mencari jawaban nomor 5 yaitu jumlah responden yaitu ada 15 dan jumlah butir soal yaitu ada 10. Pertama, kita hitung butir soal 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka 11 dibagi 15 dapat hasilnya 0,73.
Yang butir soal yang kedua juga sama sepertinya, yaitu 0,73, dan begitupun seterusnya. Butir soal pertama yaitu 0,73. Butir soal kedua 0,73. Butir soal yang ketiga 0,40, dan yang keempat 0,86, kemudian 0,60, soal yang keenam 0,73, terus 0,73, yang kedelapan 0,73, yang ke-9 0,66, dan yang ke-10 0,53. Dan untuk menentukan yang valid dan tidak valid itu kita lihat hasil terakhir, di mana atas dari 50% maka itu disebut valid, dan juga sebaliknya jika di bawah 50% itu disebut tidak valid. Nah, ini 0,7 maka hasilnya adalah valid. Ini karena 0,40 maka ini tidak valid. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.